Duduk sana, duduk sana. Ke sebelah sana. Yang sebelah sana, geser sana, jangan duduk. Ya, ayo. Ke tembok, ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang telah kami umumkan tadi pagi ya, bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya, dan kemudian mengamankan beberapa pihak. Ya. Tadi kami sudah sebutkan ada 12 orang. Tentu setelah tim melakukan permintaan keterangan, klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak dimaksud dan dilanjutkan dengan gelar perkara di internal KPK yang dihadiri oleh seluruh pimpinan, kemudian struktural di penindakan dan seluruh tim jaksa, tim penyidik dan tim penyelidik. Kemudian kami telah menyimpulkan dari hasil tangkap tangan dimaksud. Pagi hari ini kami akan mengumumkan, akan menyampaikan terkait dengan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Hadir pagi hari ini pimpinan KPK, Pak Firly, kemudian juga dari Ketua BPK ya, Ibu Ismayatun juga hadir pada pagi hari ini, termasuk hadir juga beberapa pejabat dari BPK ya. Nanti akan disampaikan beberapa poin-poin ini oleh Pak Ketua dan juga nanti dilanjutkan oleh Ibu Ismayatun menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kegiatan tangkap tangan oleh KPK ini. Setelahnya kami akan menunjukkan barang bukti dan yang terakhir kami beri kesempatan satu sesi untuk 3 orang penanya. Kami silahkan dan perlu kami sampaikan tentu kita fokuskan ya terkait dengan penanganan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini ya. Jadi tidak pada hal-hal perkara yang lain tentunya kita fokuskan pada kegiatan tangkap tangan ini. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan kegiatan dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyimak dan mengikuti serta mendukung kegiatan KPK dan kerja-kerja KPK yang mengikuti dari berbagai saluran dan media pada malam hari ini. Kita berharap semoga seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Malam hari ini kami sengaja ingin menyampaikan masih dalam keadaan kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tentulah kita berharap bahwa kita semua akan bisa menyelesaikan ibadah kita, sehingga nanti kita akan berhasil sebagai pemenang dan kita kembali bersih dan suci di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan datang. Secara khusus kami ingin menyampaikan kepada segenap warga negara Kesatuan Indonesia yang beragama Islam yang hari ini sedang menjalani ibadah puasa, tentunya kita berharap kita sama-sama diberikan kekuatan. Dan KPK tetap diberikan amanah dan juga tidak pernah mengenal rasa lelah dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kita sungguh-sungguh sangat prihatin karena di dalam menjalankan ibadah puasa seharusnya ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang barokah, dan juga kita seharusnya mendapatkan dan memperbanyak amal ibadah.
Karena sesungguhnya di bulan inilah kita, amal ibadah kita dicatat dan dihitung berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya perbuatan kita yang tidak terpuji, perbuatan kita yang tercela, tentu akan mendapatkan balasan di hari kelak. Rekan-rekan yang saya hormati, malam hari ini, karena kerja keras KPK dan didukung oleh peran serta dan andil masyarakat, maka kami akan menyampaikan kerja keras dan hasil temuan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan temuan KPK secara lengkap sebagai berikut. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan sebanyak 12 orang yang kita lakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar 23.00 di wilayah Bandung dan Kabupaten Bogor. Adapun 12 orang tersebut, yang pertama adalah AY, yaitu Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023. Yang kedua IA, yaitu Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor. MA, Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RT, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RF, Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor. TK, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor. AR, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor. HN, Staf BPKAD Kabupaten Bogor. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditorat Jabar 3, Pengendali Teknis. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor. GGTR, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, _ pemeriksa. HNRK, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai pemeriksa. Adapun kronologis tangkap tangan kita sampaikan sebagai berikut. Dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Kemudian tim KPK bergerak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelidikan terkait dengan perkara tersebut. Selasa tanggal 26 April 2022, tim ke lapangan menuju ke salah satu hotel di Bogor, namun setelah para pihak menerima uang, selanjutnya mereka kembali ke daerahnya Bandung, Jawa Barat. Sehingga KPK secara teknis membagi tugas, ada yang berangkat ke Bandung, dan ada juga yang mencari bukti yang memang diduga telah dilakukan terkait dengan tindak pidana dugaan perkara korupsi. Tim mengamankan 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang saat itu sedang berada di kediamannya masing-masing di Bandung pada tanggal 26 April 2022 malam. Dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju Gedung Merah Putih. Berkaitan dan serta pada saat itu juga dilakukan penangkapan di Bandung, Rabu pada tanggal 27 April 2022 pagi. Tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain, pejabat dan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya seluruh yang diamankan oleh KPK dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dalam kegiatan tap tangan, KPK berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah dengan total 1.024.000.000 rupiah yang terdiri dari 570 juta rupiah tunai
dan uang yang pada rekening bank dengan jumlah sekitar 454 juta rupiah. KPK dengan telah dilakukannya pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan cukup, dan kemudian kita meningkatkan perkara dalam tahap penyidikan. Adapun berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka sebagai pemberi suap. 1 AY, Bupati Kabupaten Bogor, periode 2018-2023. 2 MA, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor. 3 IA, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sedangkan sebagai penerima suap, ada 4 orang. Pertama adalah ATM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor Rat Jawa Barat, 3 pengendali teknis. 2 AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor. 3 HNRK, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, pemeriksa. 4 GGTR, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau pemeriksa. Perlu kami sampaikan konstruksi perkara sebagai berikut. AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 sampai dengan 2023 berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 Kabupaten Bogor. Tim pemeriksa yang terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sekitar Januari 2022 yang lalu, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim. AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika ada audit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya AY merespon dengan mengatakan diusahakan agar WTP, wajar tanpa pengecualian. Sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA, di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu. Jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan, Pak, dibatalkan. Proses audit dilaksanakan mulai Februari 2022 sampai dengan April 2022. Dengan hasil rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR. Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakansari dengan nilai proyek 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak. Nanti ini harus didalami lagi, Pak. Selama proses audit,
diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga total selama pemeriksaan telah diberikan uang tunai sebesar 1,9 miliar. Para tersangka tersebut sebagaimana tadi yang kami sampaikan sebagai pemberi AY, MA, IA, dan RT melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai penerima ada 4 orang, ATM, AM, PNRK, ulangi, HNRK, GGTR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedelapan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022. AY dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. MA ditahan di Rutan KPK Kapling C1. IA ditahan di Rutan KPK pada Kapling C1, RT ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, ATM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, AM ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, HNRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya. GGTR ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya. KPK menyampaikan perasaan prihatin karena sampai hari ini masih ada penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. KPK telah melakukan berbagai upaya, baik dilakukan dengan upaya pendidikan masyarakat, supaya sadar awareness untuk tidak melakukan korupsi. KPK pun tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem. Dengan sistem yang baik, maka celah dan peluang korupsi tidak ada. Namun demikian, tetaplah kita terus melakukan penindakan karena kita yakin upaya pendidikan masyarakat dan upaya pencegahan tidak mungkin akan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi sampai 100%. Kami menyampaikan juga kepada masyarakat Indonesia untuk terus bersedia bersuara atas seluruh aktivitas korupsi yang terjadi di sekeliling bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. KPK sungguh memohon bantuan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus bersama-sama KPK bahu-membahu dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. KPK akan terus bekerja tanpa lelah untuk berkarya kepada bangsa, mengabdi untuk negeri sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan dan Indonesia bebas dari korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan oleh KPK dimaksud. Berikutnya kami silakan Ibu Ketua BPK, Ibu Ismayatun untuk menyampaikan beberapa hal. Kami silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK dan KPK selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel dengan bersama-sama menjadi garda terdepan sebagai combating corruption agencies di negara ini. Untuk itu, kami mendukung upaya-upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme, dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect bagi siapapun yang melanggar nilai-nilai dasar tersebut. Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK sekaligus sebagai advance warning bagi institusi kami, bahwasanya langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak. Sejatinya, kami selalu berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan institusi kami dan dilaksanakan oleh seluruh individu pegawai BPK dimanapun berada. Sejalan dengan hal tersebut, kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini. Kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik di BPK. Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik BPK sebagai upaya mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 23 ayat 3. Untuk itu, kami senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami senantiasa mendapat petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan amanah dalam mengawal pengelolaan keuangan negara bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua BPK yang telah menyampaikan beberapa hal pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan, sebentar Mas Mario, kami akan tunjukkan barang bukti dulu. Setelah itu nanti kami beri kesempatan ya Mas Mario untuk bertanya lebih lanjut.
Ayo. Mario sudah? Baik, kami silakan 3 orang penanya ya. 1 Mas Mario, di belakangnya Mas Chandra ya. Sebelah kiri saya ada? Oke, 1 ya. Mbak nanti bisa disebutkan. Oke, dari TV One ya. Silakan Mas Mario dulu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Ketua, Ibu Ismayatun dan semua. Saya Mario dari Metro TV. Saya yang menanyakan, tadi disebutkan bahwa ada kekhususan, ada sejumlah SKPD yang tidak melalui proses audit. Itu bisa tolong didetailkan. Kedua, bahwa peristiwa ini bagi saya ini menggambarkan peristiwa 2 tahun lalu. Ketika Rizal Faisal yang juga anggota BPK melakukan hal sama ketika ini berkaitan dengan PUPR juga. Bedanya itu Rizal Faisal itu terkait spam, air, pengadaan air minum. Dan saya berharap bahwa ini jangan juga kemudian ini menjadi laten dan terjadi lagi. Ya kalau kemarin kan sebelumnya Ketua BPK sebelumnya Pak Agung justru datang diperiksa oleh KPK sebagai saksi meringankan. Ini kan lucu. Ini maksud saya, apakah BPK dari momentum saat Rizal Faisal itu melakukan tindakan pidana dengan melakukan penerimaan suap dalam audit spam PUPR, Kementerian PUPR pada saat itu, apakah memang tidak ada evaluasi bagaimana kinerja atau cara bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak BPK sendiri? Jangan sampai nanti Ibu Ismayatun juga nanti datang diperiksa, itu kan lucu. Menurut saya ini pembelajaran kali kedua yang saya rasa mesti ada kajian kemudian bagaimana, bisa nggak sih misalkan dipikirkan di zaman era digital itu meriksa itu misalkan touchscreen gitu loh, nggak bertemu secara fisik gitu loh. Nah ini kan maksud saya jangan, kalau sebelumnya selain BPK pajak, karena dia touch, bertemu. Baik itu memeriksa pajaknya, keuangan. Nah ini maksud saya apakah sudah ada kajian bagaimana melakukan evaluasi di tingkat teman-teman di BPK terkait kasus yang sama. Nah itu untuk Ibu, mohon dijawab. Nah selanjutnya kembali ke kasus yang tadi. Apakah KPK selain mendalami adanya dugaan suap berkaitan soal WTP ini, apakah KPK juga sudah mendapat indikasi bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan Ibu Bupati Ade Yasin ini? Artinya kan bahwa kalau saja ada persoalan di PUPR, apakah KPK hanya proyek jalan itu saja yang diketahui adanya penyimpangan anggaran atau markup yang lain-lain? Setahu saya ada persoalan yang jauh lebih
besar, misalkan perizinan, itu bagaimana? Apakah memang sudah real itu sesuai audit keuangan dan lain-lain? Itu dulu, makasih Ketua. Makasih Bu. Baik, terima kasih Mas Mario di belakangnya. Iya, Silakan. saya agak kurang jelas dengan uang 1 miliar yang ditemukan tadi. Nah, ini uang 1 miliar ini uang siapa? Apakah ini uang pribadinya Ibu Bupati ini atau uang yang disiapkan dari anggaran Pemprov Bogor, Pemkab Bogor, atau uang PNS yang dikumpulkan oleh Ibu Bupati untuk dikasih ke BPK? Nah, yang kedua ini saya mau lebih dalam lagi tanya soal perannya Ibu Bupati ini. Dia ini cuma perantara doang untuk ngasih uang ke BPK atau dia yang ngotakin biar nyuap BPK ini? Itu tuh. Ya, Mas Andra. Oke, terakhir sebelah kiri saya, silakan Mbak. Ya, perkenalkan Bapak, Ibu, saya Primal Vernia dari TV One. Saya ingin menanyakan tadi kalau tidak salah disebutkan ada 12 proyek. Kurang lebih salah satunya tadi disebutkan Pekarsari kalau tidak salah 94,6 miliar. Ini sebetulnya dari hasil evaluasi apakah berapa nilai proyek ketidaksesuaian maka dianggap buruk dan harus di WTP-kan itu berapa nilainya. Kemudian dengan uang tadi yang diberikan ada 1,9 miliar dari penyelidikan yang dibagikan ke petugas BPK. Ini ada 4 orang tersangka, proporsinya pembagiannya siapa yang mendapatkan paling besar dengan nominal berapa? Terima kasih. Kira cukup ya, teman-teman. Sebelum saya akhiri untuk sesi pertama. Terima kasih Pak Firly. Pertanyaannya yang menanyakan kepada saya itu dari Pak Mario dari Metro TV. Saya setuju atas kasus ini menjadi pembelajaran buat kami di BPK. Yang kedua, saya juga menerima seluruh saran-saran yang disampaikan oleh Pak Mario untuk perbaikan BPK. Terima kasih Pak Mario. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan respon atas apa yang kami sampaikan berdasarkan temuan KPK di dalam tangkap tangan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa suap. Tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kami respon juga. Yang pertama terkait dengan Mario ya. Saya ingin garis bawahi saja bahwa starting kita hari ini dan proses penyidikan ini masih berlanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyidikan ada serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti sehingga membuat terangnya suatu perkara atau peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Nah, sekarang sudah ada. Karena itu saya kira kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja. Tentu tadi saya sampaikan masih perlu pendalaman terkait dengan berbagai pekerjaan, tetapi yang pasti terungkapnya kasus ini karena ada keinginan dan kehendak daripada Bupati Kabupaten Bogor, yaitu tentang bagaimana supaya pemerintah Kabupaten Bogor itu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian di dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah tahun 2021. Di samping itu juga menindaklanjuti temuan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Kita tahu bahwa 2020 berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, Kabupaten Bogor itu memperoleh wajar tanpa pengecualian. Sehingga target juga 2021 juga keinginan Bupati untuk memperoleh wajar tanpa pengecualian itu. Dan dimintalah dan ditugaskanlah beberapa staf Kabupaten Bogor, di antara kita disebutkan ada inisial IHN atau siapa tadi. Nah itu sudah dijawab sendiri oleh Pak Mario ya.
dan dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada kesatuan tujuan, ada kesatuan maksud antara bupati dan perangkat-perangkat pemerintah daerah. Kita harus pahami unsur sengaja itu setidak-tidaknya tahu yang dilakukan, tahu akibat yang akan terjadi, tahu tujuan yang ingin dicapai, tahu juga maksud yang diinginkan. Jadi sengaja itu mengandung maksud tujuan dan juga dengan maksud itu sendiri. Jadi saya kira itu. Yang berikutnya tadi ada juga pertanyaan terkait dengan tentang uang ya. Saya kira uang 1,32 miliar tadi itu, ya 1.032 juta tadi itu saya kira sudah sangat jelas ini adalah uang yang diberikan oleh para pemberi, dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Bogor dan kawan-kawan kepada si penerima, yaitu tadi ada 4 tersangka juga. Saya kira itu sangat jelas sumber uang itu. Untuk apa? Saya kira itu ya, tadi yang dipertanyakan. Yang berikutnya tadi ada juga yang menanyakan tentang bagaimana apakah ini hanya sampai berhenti dengan di sini atau ada kelanjutan. Saya kira sebagaimana tidak saya sampaikan, penyidikan ini belum selesai. Dan kami pastikan akan disampaikan setiap perkembangan kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan dan jurnalis. Bisa melalui Pak Ali Fikri sebagai juru bicara penindakan, bisa juga komunikasi dengan Bapak Deputi Penindakan. Saya kira itu. Ada lagi kira-kira? Ya, itu nanti akan disampaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kerja-kerja keras kita tidak berhenti sampai di sini. Dan apa yang kita temukan hari ini berdasarkan keterangan, berdasarkan bukti yang cukup, kita membuat terangnya suatu peristiwa pidana bahwa telah terjadi peristiwa pidana tindak korupsi berupa suap yang diberikan oleh Bupati Bogor dan kawan-kawan kepada pegawai dari BPK Jawa Barat. Saya kira itu. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Terima kasih pula kehadiran Ibu Ketua PPK, Ibu Ketua Pak Ketua KPK, kemudian beberapa pejabat dari BPK, ada juga Pak Deputi Penindakan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.